Kabar kurang mengenakan datang dari Menteri Termuda di Kabinet Indonesia Maju, Dito Aryo Tejo yang Senin 3 Juli 2023, rencananya akan dipanggil Kejaksaan Agung, Kejagung, terkait kasus dugaan korupsi penyediaan menara BTS 4G dan infrastruktur pendukung 2, 3, 4 dan 5 Bakti Kominfo. Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, yang baru dilantik Jokowi 3 April 2023 lalu itu, akan diperiksa oleh penyidik sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate. Dari informasi tim penyidik, besok, hari ini, betul ada pemanggilan terhadap Dito saat ini menjabat sebagai Menteri Olahraga. Menurut jadwal sekitar jam 9, harapan kami bisa datang tepat waktu, kata Kapuspenkum Kejagung Ketut Sumedana dalam keterangan tertulis, Minggu, 2 Juli 2023. Mengutip CNN Indonesia, Dito sendiri mengaku siap menghadiri panggilan pemeriksaan dari Kejagung tersebut. Ia juga mengatakan sedang berkoordinasi terkait waktu pemanggilan tersebut. Informasi sudah sampai ke saya dan sedang dikoordinasikan waktu pastinya. Sebagai warga negara yang taat hukum saya akan hadir sesegera mungkin, katanya. Dalam kasus ini, Kejagung telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 2 diantaranya merupakan Menkominfo nonaktif Johnny G. Plate, dan Direktur Utama Bakti Kominfo Anang Ahmad Latif. Sementara sisanya dari pihak swasta yakni Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia Galubang Menak, Tenaga Ahli Human Development, HUDEF, Universitas Indonesia tahun 2020 Yohan Suryanto. Selain itu Account Director of Integrated Account Department PT Huawei Tech Investment Mukti Ali, Komisaris PT Solitech Media Sinergi Irwan Hermawan, Windy Purnama selaku orang kepercayaan Irwan Hermawan, serta Direktur Utama PT Basis Utama Prima Muhammad Yusrizki. Proyek pembangunan menara BTS 4G Bakti Kominfo dilakukan untuk memberikan pelayanan digital di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal, 3T. Kominfo merencanakan membangun 4.200 menara BTS di pelbagai wilayah Indonesia. Akan tetapi para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merekayasa dan mengkondisikan proses lelang proyek. Johnny Plate telah didakwa merugikan negara sebesar 8 triliun rupiah dalam kasus ini. Jumlah kerugian negara tersebut didasari laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara nomor P0303-SR-SP 319-D5-02-2023 tanggal 6 April 2023 yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, BPKP. Plate selaku pengguna anggaran, Pak, disebut telah memperkaya diri sebanyak Rp17.848.308.000. Tindakannya juga memperkaya diri pihak lain serta korporasi. Atas perbuatannya, Plate didakwa melanggar pasal 2 ayat 1, atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU Tipikor, Jo pasal 55 ayat 1, pertama KUHP. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like dan komen. Terima kasih.